Jadi kata Nabi bahwa perumpamaan antara aku, kata Nabi, dengan kalian, dan juga perumpamaan kita dengan negeri akhirat itu, dengan negeri dunia ini, itu adalah seperti sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang memiliki bekal yang terbatas. Di tengah perjalanan bekalnya itu habis, kemudian tunggangannya juga sudah nggak sanggup jalan lagi, kemudian air juga sudah tidak ada lagi. Dalam kondisi seperti itu, lalu sudah siap-siap mau mati, tiba-tiba ada jumpa dengan satu orang laki-laki yang dia baru nampak badannya basah, baru mandi begitu. Kemudian ada bawa air. Berarti menunjukkan laki-laki ini dia berada dekat dengan sumber air. Kenapa? Ini buktinya badannya basah, rambutnya juga basah. Sedangkan ini sekelompok orang ini sudah mau mati karena tidak ada air. Lalu kemudian dimintalah oleh kelompok ini menunjukkan di mana air yang bisa menjadikan kami bertahan hidup. Kamu kan baru saja dari tempat air ya? Iya. Di mana sumbernya? Kami mau mati gara-gara tidak ada air. Lalu laki-laki yang baru mandi ini nampak basah rambutnya. Dia bilang bahwa saya tahu tempat air itu, tetapi janji ya, kalau saya tunjukkan di tempat sumber air itu, kalian nanti boleh tinggal di situ sementara saja, jangan lama-lama. Karena itu tempat itu adalah tempat punya saya. Kalian tidak boleh tinggal lama-lama di tempat ini. Nanti kalau saya kasih tahu kalian harus pergi ya, janji? Ya, kami janji. Yang penting kami cukup saja untuk dapat air bertahan hidup ini, dan pergi lagi ke perjalanan kami yang jauh itu. Oke? Ya. Akhirnya laki-laki ini bawalah sekelompok orang ini yang sudah mau mati ini, karena tidak ada air. Dibawakanlah ke tempat yang sumber air itu. Ternyata di tempat sumber air itu ada taman. Ya, namanya tempat sumber air kan akan tumbuh banyak tumbuh-tumbuhan. Sampai di situ sekelompok orang yang perjalanan jauh tadi sudah hampir habis ininya, bekalnya mau mati, jumpa sumber air. Ternyata di dekat sumber air itu ada taman yang bagus. Akhirnya netaplah sementara mereka ambil air dan beristirahat di tempat itu. Setelah itu beristirahatlah mereka. Senanglah mereka tinggal di tempat itu. Oh ma, nya hana tama yang kampung ni ya. Mulaga ada tempat indah sekali. Akhirnya mereka buat kemah di situ. Apam di sinan. Ya, kemudian lehnya pegat buguri di sinan, lehnya ka macam-macam. Pula untuk bacuk kuno gede supaya jid dapat sop sia kameng macam-macam. Sementara tapi ya. Lama kelamaan akhirnya sudah nyaman di situ. Ka mangat ya, le pegat kemah akhirnya kami tak kaya ka pegat rumah. Rumah dari triang pegat dari kaamnan. Setelah mereka senang seperti itu, datang yang punya tadi itu. Mengatakan bahwa, "Hai, kaji berangkat, sudah bisa berangkat. Enggak boleh lagi di sini." Perjanjian apa? Perjanjian apa? Ngambil air, beristirahat, habis itu berangkat. Janji awal kan? Kan saya yang punya ini. Saya yang kasih tahu kalian. Ya. Sekarang sudah saatnya kalian semua berangkat. Enggak boleh ada yang tinggal di sini. Apa kata sebahagian orang ini? Sebahagian kecil udah buat rumah bagus-bagus, bungkus mereka balik, bawa secukupnya. Air, jirgen semuanya dalam air, semua bekal-bekal sudah dimasak tadi, sebekal secukupnya untuk berangkat sampai di, kan dalam perjalanan ada tujuan yang jauh mereka. Sebahagian daripada mereka mempersiapkan bekal untuk sampai ke tujuan akhir. Walaupun enak nyaman tinggal di tempat itu, berangkat mereka. Masih ingat kepada janji awal, masih ingat kepada rencana awal. Sebahagian besar yang lain sudah nyaman di situ, nggak mau lagi. Sudah nyaman di situ, nggak mau lagi berangkat ke perjalanan mereka yang asalnya mereka pergi ke sana. Sudah tidak mau lagi.
Kau mangat dengan si kameng itinan, kau mangat dengan rumah yang kalau gepegat ubah kahai lum pegat. Akhirnya tinggallah mereka di tempat itu, tidak melanjutkan perjalanan lagi. Inilah umpama yang disebutkan oleh Nabi dalam kisah ini. Umpama aku dengan kalian. Akulah laki-laki itu, kata Nabi, yang kasih tahu kalian sudah bisa berangkat. Ya, sudah bisa berangkat, tidak boleh lagi di tempat ini. Itu adalah umpama seorang Nabi yang suruh kalian jangan lupa kepada janji awal. Jangan lupa kepada rencana awal. Rencana awal apa? Tujuan kalian di sana jauh. Di sini hanya untuk cari air, kemudian mempersiapkan bekal sedikit sudah supaya sampai di rencana akhir kalian. Maka kebanyakan daripada kalian lupa pada rencana itu gara-gara jumpa tiba-tiba taman yang sementara dia singgah ini. Itulah umpama dunia kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Itulah pula umpama sebahagian kita yang sudah tidak mau lagi mempersiapkan diri untuk akhirat. Ya, sudah yang penting untuk makan hari ini dan besok sudah. Enggak dipersiapkan bekal untuk ini, enggak diambil ada ikan, maka jemur ikan itu supaya bisa dibawa ke dalam perjalanan. Hana tak kawe uronyo pajoh uronyo. Kawe uronyo pajoh uronyo, ya. Besok kawe lagi pajoh lagi, ya. Enggak, sebahagian orang ini dia ambil ikan itu, dia jemur dulu. Bahkan dia simpan. Ini untuk bekal di perjalanan. Walaupun hari ini makan sedikit saja, lebih banyak disimpan. Kenapa? Demi sampai di perjalanan nanti. Daripada ya, lebih baik ino tiat. Ya, jangan sampai di perjalanan. Ini orang yang mikir bahwa hari ini dia ambil ikan di tempat itu, dia makan terus semuanya, nggak ada yang disisakan. Kalau mau berangkat nanti, mau bawa apa? Begitulah umpamanya. Begitulah umpama pula dengan kita yang, ya, walaupun sedikit kita lapar di tempat ini, yang penting bekal di perjalanan ada, kita tidak akan lapar di sana. Begitulah akhirat kita, walaupun susah sedikit di sini, ya itu adalah di taman ini sementara. Yang penting aman di perjalanan dan sampai ke tujuan akhir, ke negeri, ke tempat kita akan kembali, yang di sana ada orang tua kita, di sana ada ayah ibu kita, di sana ada orang-orang yang kita cintai.